seperti yang di dalam tadi. Tapi bisa saksi ya. Enggak, hari ini kita dapat panggilan untuk saksi-saksi dari pelapor ya, di mana tadi ada 2 saksi yang sudah diperiksa, dari yang melihat, yang mendengar, dan juga yang mengalami juga ya, ada tukang aki, teknisi yang sempat ini ya, di tanda kutip ditempeleng oleh terlapor ya, yang menjadi awal ini kan permasalahan mengenai aki ya, aki yang akhirnya menjadi ada pertambahannya adalah ke klien kami, yang menyebabkan klien kami ini dianiaya. Itu sudah memberikan keterangan saksi dan sudah didampingi oleh kuasa hukum juga. Tadi kami dampingi kurang lebih 3 jam untuk 2 saksi. Dan saya terima kasih juga kepada Polres Jakarta Timur setelah Lebaran ini langsung menindaklanjuti pemanggilan saksi-saksi yang akhirnya cepat dan tanggap seperti itu. Berapa pertanyaan tadi Pak di dalam? Ya kurang lebih 20 pertanyaannya. 20 pertanyaan yang melihat juga dari ART itu melihat dan mendengar. Bang, selain menghadirkan 2 saksi, mungkin ada masukin bukti tambahan lain? Ya. Kalau ditambahin tadi ya, aku juga ya sama teknisi. Jadi saya juga di luar itu, saya kan udah ke atas. Jadi dia sempat nempeleng gitu ya Pak? Nempeleng. Ditempeleng ya. Jadi di luar saya tuh, saya nggak lihat. Sempat tempeleng kepalanya gitu, terus ditendang-tendang kursi. Jadi itu saya nggak, pas teknisi itu saya nggak lihat Mbak sama pesawat. Maksud di teknisi ditempeleng dan ditendang itu apa? Ya dia menduganya tuh suami saya tuh karena apa namanya itu si teknisi tuh aki yang palsu ya, penipu ya. Iya. Jadi sedikit menjelaskan di sini, jadi dari terlapor merasa ini aki masih bagus kok diganti, padahal faktanya aki tersebut sudah soak ya, sudah tidak bagus ya. Terbukti dari saat Mbak Menta ingin memakai mobil mati, dan beliau sendiri dari terlapor yang menyuruh katanya ini masalah aki ya. Lalu klien saya menghubungi inilah toko aki dan akhirnya teknisi itu datang, dan akhirnya saat sudah diganti malah beliau mendapat perlakuan juga ya tidak pantas gitu. Ada kok bukti-bukti voice note-nya tadi sudah kita pendengarkan. Beliau ini kena tanda kutip ya seolah ditempeleng ya, dan mendapatkan hal-hal yang lain seperti itu. Mungkin bisa diperlihatkan sedikit Bang. Boleh. Video call dulu itu. Ini tadi mana? Yang ini ya pas. Saya juga nggak tahu, ternyata dia sempat. Jadi saya yang kena gitu. No. Itu udah 10. Mana saya mau dipukulin begini kan enggak itu. Saya kalau saya ribetin tadi bisa aja saya laporin saya datang tugas saya pasang malah ditempeleng gitu. Tapi saya bilang orang datang nanti orang datang itu kita nggak bisa mau kayak begini udah dapet enggak apa-apa enggak, malah saya diginiin. Apalagi ada bahasa saya nipu gitu, saya di sini jualnya ibu senangnya isi pasang saya pasang gitu. Tolong sampein aja apa gitu. Jadi si Mas ini nggak terima, dia tempat pas chatting itu tanggal 24 pas sesuai kejadian gitu. Saya juga baru dengar tadi. Loh, iya ini nomor Masnya mana ya, pas dia kasih ini nomornya, ternyata ada di chat dari sebelumnya. Berarti dalam artian 2 perlakuan tidak mengenakan ya dalam 1 hari. Dia tempeleng dan menganiaya. Iya, sebelumnya Masnya dulu, lalu saya Mas teknisinya. Dari Masnya itu pelampiasannya ke kamu. Iya, memang sebelumnya tuh emang suami saya udah marah-marah terus tuh, nggak tahu kenapa kan. Emang pada sebelumnya tuh suami saya pulang subuh jam 2 pas setengah 3 gitu. Terus saya juga nggak tahu, saya pikir suami saya lagi tidur. Terus saya panggil tukang aki jam 7, kemudian teknisi datang ke rumah.
bongkar apa segala macam. Ya katanya ini akinya memang betul katanya soak. Akhirnya saya bilang, mas ya udah ganti aja. Setelah mau ganti dicek segala sesuatu semuanya, kabelnya ada yang kendor katanya bla bla bla. Udah selesai rapi, di starter sama masnya bunyi dong, ngegerung tuh mobil. Terus suami saya langsung keluar gitu, ada apa nih gitu. Siapa kamu katanya? Kamu penipu ya gitu. Si pasnya enggak pak, saya teknisi, saya ganti aki bla 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 bla. Udah panjang tuh kata-kataan ya suami saya. Sudah kata-kataan nggak terima tuh masnya. Pak saya resmi pak, bengkel resmi gini. Ya udah nggak mau tahu, lu pergi lu tapi gitu. Terus diusir tenang kata-katain ya anjing lah apa, blok-blokin depan mbak saya. Terus dia saya dari situ ke atas, saya udah bayar kan, saya ke atas, saya nggak tahu kalau misalkan nempeleng, ternyata kata masnya sempat nempeleng kepala ya pak. Gitu. Nempeleng kepala terus ditendang, ya tadi udah di HP dia udah ada. Pak, mungkin sejauh ini ada komunikasi dari suami kah untuk membahas masalah ini atau membahas pernikahan kalian gitu? Nggak ada Sama sekali nggak ada. Jadi nggak ada komunikasi, ya tidak ada tanggung jawab juga. Saya juga kan sebetulnya kan masih tanggung jawabnya suami saya, karena saya kan belum bercerai seperti istrinya. Anak-anak juga saat ini nggak ada ya pak ya. Jadi udah sekarang tuh saya lebih ke apa ya, jalanin aja. Saya sekarang serahin aja sama kuasa hukum dan polisian. Nanti semenjak kejadian udah fix udah bisa rumah kah atau seperti apa? Udah bisa rumah, udah 1 bulan lebih saya udah bisa rumah, udah nggak rumah dengan suami. Tapi pihak keluarga juga mendesak nggak sih dengan adanya kejadian ini untuk berpisah atau bercerai gitu? Kalau untuk dari pihak keluarga saya iya, tapi kalau untuk dari pihak keluarganya suami sih awalnya tidak gitu kan. Cuman kan keluarga saya udah sakit hati banget, lebih baik katanya udahlah masing-masing aja gitu. Paling di kedepannya saya mikirin anak-anak aja gimana gitu. Aja saya minta bantuan dia. Itu dari Kameta juga udah yakin buat pisah juga kah atau seperti apa? Ya yakin, karena kalau misalkan saya saya sebagai istri ya kecewa lah. Kalau sebetulnya kalau misalkan kita pertengkaran biasa di rumah tangga, apalagi ekonomi atau apapun itu, ya pasti kita wajarkan ya mau bicara kasar. Tapi kalau misalkan udah menyakiti sampai menganiaya, sampai berdarah-darah, sampai biru-biru, memar, melukai lah ya, terus sepertinya udah nggak bisa lagi. Kalau nikahan ini kejadian sebetulnya temperamental dari awal pacaran. Temperamental, makanya habis setelah kejadian ini banyak banget dari pihak teman-temannya, keluarganya atau siapa gitu, dari pihak inilah, pihak luar yang info katanya suamiku memang dari dulu seperti itu. Memang betul gitu, betul. Nah cuma yang saya iniin apa sih ya, saya tuh sama dia kan nggak pacaran, langsung nikah gitu. Jadi banyak hal yang nggak tahu, baru sekarang tahu. Terus memberi perhatian ke anak-anak gimana? Ini kan udah pisah rumah nih saat ini. Nggak ada sama sekali. Nggak nyariin bapaknya tuh? Bapaknya nggak nyariin anak-anak. Anak-anak sendiri? Ya, anak-anakku masih bayi kan, jadi ya paling cuma papa gitu doang. Sejauh ini, kalau boleh tahu mungkin apa aja sih yang mungkin perlakuan yang dapetin dengan suami gitu selama ini? Sampai akhirnya kemarin darah-darah biru-biru. Iya itu doang sih, makanya tadi kalau untuk yang lain-lainnya sih masih kita wajarkan ya, karena di samping itu dengar katanya suami yang selingkuh lah apa, saya sih cuman tutup mata tutup telinga. Yang penting selama saya tidak melihat, selama saya tidak mendengar langsung, ya sudah saya percaya gitu. Saya tutup mata dan tutup telinga. Yang penting saya di rumah, saya jaga anak-anak ya sesuai dengan prosedur saya jadi istri gitu aja sih, ibadah ya. Kalau misalkan sampai terjadi pengumpulan ya saya balik lagi, saya sampai bertindak gitu. Karena saya sih nggak sampai suami saya nyekek itu, saya nyekek lagi mukul saya udah. Saya cuman kayak berontak aja sih. Lalu untuk gugatan perceraian sendiri rencana kapan akan dibuat? Nah kalau itu kita masih ini ya, mendalami. Kita juga kan nanti dari bukti-bukti laporan ke polisian itu kan juga nanti akan kita berikan kepada, ya tentunya nanti kalau kita gugatan kita akan
akan ini ya, akan kita lampirkan juga bukti-bukti dari hal-hal kepolisian. Baru nanti setelah semuanya ya sudah jelas, kita akan ya melampirkan juga nanti kalau ingin mengajukan perceraian. Tapi juga dari kemarin sempat ada yang menanyakan juga ke saya perihal kasus ini ya, entah itu nantinya akan menjadi kuasa hukumnya atau tidak, itu sudah saya sampaikan juga ke klien saya. Saya cuma sampaikan bahwa tentunya ini akan tegak lurus ya, kita akan on the track untuk permasalahan hukum ini. Ya memang ada yang menghubungi saya, tapi itu saya bilang udah tanda tangan surat kuasa belum. Ya saya rasa dia juga berkata belum sih, baru menanyakan saja. Tapi saya bilang ini akan tegak lurus dan sesuai prosedur. Nantinya kan sehabis ini setelah saksi-saksi diperiksa, tentunya dari terlapor akan dipanggil ya. Terlapor akan dipanggil, saksi-saksi atau yang melihat dari terlapor juga akan dipanggil sesuai dengan kepentingan dari penyidik Polres Jakarta Timur seperti itu. Berarti nggak ada kata damai ya Kak Meta ya? Nggak ada. Ya kita lihat aja deh segimana ini ya. Soalnya kalau misalkan nanti saya tadinya mikirnya kalau misalkan kita dari awal saya bisa aja saya maafin, cuman malah kayak kayak nantangin saya gitu loh. Dari situ saya nggak terima. 2 minggu setelah itu 2 minggu setelah kejadian saya langsung blow up, saya langsung WA Pak Maci gitu. Tapi kemarin Lebaran juga nggak nyari anak, nggak ada. Kak Meta tadi bilang sudah 1 bulan pisah rumah, mungkin masalah nafkah untuk anak-anak masih nggak ada sama sekali, bisa peser pun tidak ada. Jadi saya kan harusnya kan ada uang buat Lebaran ya, anak-anaknya bajunya atau apa gitu, susunya nggak ada. Untuk harta kakak sendiri yang kemarin sempat mungkin disekolahin ya, lah. Sebenarnya ya yang katanya janjinya bulan Mei mau ditebus, cuman sama kemarin tanggal 25 mau bayar nggak ada juga. Jadi saya tunggu nggak ada, ya udah saya serahin aja dia Pak Maci, nanti hitungannya Pak. Ya sebenarnya kayak sekarang kan kayak tempat tinggal aja jujur masih nggak ada gitu ya, kayak tempat teman gitu. Jadi saya mungkin nanti minta gimana tuh Pak? Ya. Depannya lihat nanti apa ya? Dan nanti kita juga sedang mengumpulkan bukti-bukti ya. Mengumpulkan bukti-bukti ya, karena beliau juga sampai sekarang tidak ada memberikan nafkah kepada klien saya. Kita juga sudah gali semua bukti-bukti yang nantinya saat kita mengajukan gugatan itu akan kita lampirkan gitu. Oke, Bang, untuk ancamannya sendiri kekerasan, kalau ancaman dari pasal 44 PKDRT itu di ayat 1 itu kan 5 tahun, di ayat 2 itu 10 tahun. Kalau dan nantinya apabila nanti kan terbuktinya di mana nih pasal 44 ayat 1 atau 2, karena memang menyebabkan ini juga ya, penghalangan pekerjaan, di mana Mbak Meta beberapa kali meng-cancel pekerjaannya untuk karena suatu hal penganiayaan ini yang menyebabkan sakit ya. Bahkan ada saat saya lagi menyanyi itu muka saya penuh dengan luka. Penuh dengan luka. Nah itu biar tim, saya nggak mau mendahului tim penyelidik Polres Jakarta Timur, biar nanti tim penyelidik dan tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukan pasal, karena ini kan masih pasal 44 PKDRT ya, untuk ayat 1 dan 2-nya biar tim penyidik Polres Jakarta Timur yang menentukannya seperti itu. Oke. agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya harusnya terlapor langsung dipanggil ya, karena menurut saya dua saksi ini sudah cukup ya, sesuai dengan aturan ini ya, hukum ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.